Hello YouTube, welcome back to my guys. Di sini saya akan menceritakan sebuah film lama ya yang berjudul Leatherface yang rilis pada tahun 2017. Namun untuk diperhatikan bahwa film ini mengandung unsur kejahatan, anarkis, sadis dan segalanya, ada darah dan lain sebagainya. Untuk itu silakan untuk kecangkan sarung, pasang celana, kemudian peluk bantal dan eratkan selimut dan kita sama-sama nonton. Cek good. Kisah diawali dengan memperlihatkan keluarga psikopat yang tentu saja suka membunuh orang, guys. Dimana di situ ada seorang anak kecil yang ulang tahun dan sebagai hadiahnya di sana diletakkan seorang pria atau korban yang akan mereka bunuh. Dan itu hadiah untuk si kecil ini, dan si kecil inilah yang disuruh untuk membunuh orang itu. Wow, hadiah yang luar biasa keren. Dan ini adalah Verna, ibu psikopat, yang tentu saja dia memiliki anak-anak yang psikopat juga. Namun ada satu anaknya yang berbeda dari yang lain, di mana dia merasa hal ini tidak benar, dia tidak wajar, dia tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di dunia dan di akhirat. Anak itu bernama Jed. Berlatar belakang tahun 1995 di Texas, terlihat muda-mudi yang saling jatuh cinta dan sepertinya mereka ingin melakukan suatu adegan video 19 detik, 20, 50, 60 di tepi jalanan. Namun saat keluar, tiba-tiba muncul seseorang bocah yang munculnya itu dengan kepala babi. Karena penasaran, si gadis ini mengikutinya sampai di sebuah gudang. Dan sampai di sana, si gadis terlihat nengok-nengok ke sini ke sana, tiba-tiba dia terjatuh pada lubang jebakan. Ternyata itu adalah ulah anak-anak Verna, di mana mereka langsung melepaskan suatu alat besar, sepertinya dia mesin mobil, tepat di lubang tersebut, sehingga si gadis itu tewas dengan naas saat itu juga, dan terlihat di sana darahnya kemana-mana. Selang beberapa waktu, polisi pun tiba di tempat kejadian tersebut, di mana ternyata si gadis yang mati tadi adalah anak dari pimpinan kepolisian ini. Dan dia bernama Hartman. Emosi karena hal itu, Hartman pun mengancam akan memenjarakan anak tertua dari Verna. Namun karena tidak ada bukti yang cukup, dan si bapak ini sepertinya dia adalah suami dari Verna, dia hanya mengaku menemukan mayat di sana. Dan Hartman pun tidak punya alasan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian si ibu psikopat ini datang, yaitu Verna, meminta anaknya dilepaskan. Namun dengan alasan untuk melindungi anak di bawah umur, Hartman pun akan tetap membawanya. Lalu Hartman pun dengan santai mengatakan, Verna sudah merenggut nyawa anakku, maka dia akan merenggut nyawa anaknya juga. 10 tahun kemudian, Jed pun dibawa ke sebuah tempat perlindungan anak. Jadi anak Verna yang tadi dibawa oleh Hartman ini bernama Jed yang tadi ulang tahun itu. Lanjut, dia dibawa ke tempat perlindungan anak seperti panti lah, di mana di situ banyak sekali anak-anak yang bermasalah. Dan mereka tidak memiliki keluarga yang harmonis, ya. Artinya keluarga mereka semua adalah keluarga kriminal. Sehingga mereka semua memiliki nama baru dikasih oleh pihak panti asuhan agar keluarga mereka tidak bisa mengenalinya. Mungkin ini alasan privasi ya, kita tidak tahu. Lanjut. Dan setelah 10 tahun berlalu tersebut, Verna pun datang dengan sebatang pengacara. Dan di mana dia mengaku dia sudah menikah dengan pria yang sangat kaya raya, tajir melintir, sultan lah pokoknya. Dan dia merasa telah mampu dan layak membawa pulang anaknya untuk dia rawat sendirian di rumah. Tapi karena di panti itu semua anak di sana sudah berganti nama dan wajahnya sudah berbeda tentunya, mungkin ada yang kumisan, dawak dan sebagainya. Sehingga si kepala panti pun menolak untuk meng-ACC permintaan si Verna ini. Dan Verna pun disuruh pulang. Namun usaha si Verna tidak sampai sana. Dia pun tiba-tiba izin ke toilet, tapi ternyata dia pergi untuk membunyikan alarm darurat. Dengan aksi tersebut Verna pun diusir dari panti tersebut. Dan akibat dari alarm yang berbunyi tersebut, semua pasien pun kalang kabut. Dia gupuh mencari di mana mereka bisa menerobos pintu untuk bisa kabur dari tempat itu. Di suatu ruangan kita diperlihatkan ada sosok pria yang bertubuh gempar, kekar, badannya besar. Dia bernama Bud. Di mana saat penjaga lengah, Bud pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan langsung membunuh penjaga itu dengan tangan kosong. Kemudian si Bud pun masuk ke kantor kepala panti asuhan. Dan dia tanpa ragu dengan begitu semangat dia mendekati si kepala panti itu dan langsung menggenjotkan kepalanya ke kaca berkali-kali sampai pecah dan si kepala penjaga itu nancap ke kaca lalu tewas. Dan dari semua kekacauan itu ada 5 orang yang berhasil kabur. Yang pertama tentu ada Bud, ada Ike, Clarice, sekaligus pacarnya Ike, Clarice ini. Dan juga ada Jackson, dia anak yang paling normal dari mereka.
Dan terakhir mereka membawa perawat cantik yang bernama Betty untuk jadikan sandera jika tiba-tiba nanti polisi menangkap mereka. Sebuah teknik yang lumayan lah. Lanjut. Dari mereka berlima, di sana terlihat ada Ike yang sok mimpin ya, dia sok jago dan sebagainya. Dengan sikap itulah si Jackson dan si Betty ini tidak suka dengan si Ike ini. Kemudian scene berganti di mana kepala polisi akhirnya tiba di tempat kejadian, di mana dia tiba di panti dan dia melihat kepala panti itu sudah nancap di kaca. Kemudian si kepala polisi ini menyuruh anggota untuk menyisir tempat-tempat tersebut di semua daerah guna menemukan para pasien yang kabur. Kita kembali ke Ike dan gengnya yang tiba di sebuah kedai yang kemudian mereka memutuskan untuk makan sembari mencari uang, senjata, dan kendaraan. Sementara Beth hanya menunggu di luar dan di dalam di sana ada Jackson dan Betty. Dia terlihat duduk dengan tegang dan dia ingin dia segera lepas dari semua situasi ini. Jadi dia tidak suka dia bergabung di tim 5 itu. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Ike dan Crowley itu sangat gila. Dia sangat-sangat serasi lah, pasangan yang serasi. Dan dia tanpa ada rasa bersalah, dia menggila dan melawan semua pria dewasa dan mencabut senjatanya, merampas uangnya dan membantai habis-habisan sehingga mereka semua koit di tempat. Tak lama kemudian si kepala polisi pun datang ke TKP, tapi dia terlambat. Dia hanya menemukan mayat yang berserakan dengan tubuh yang hancur lebur seperti bubur dan itu merupakan suatu keadaan yang sangat kacau. Kemudian scene berpindah di mana Ike dan kawan-kawannya sampai di suatu hutan dan dia menemukan tempat yang dijadikan tempat persembunyian sementara. Di mana pemilik tempat tersebut terlihat sudah meninggal, sudah bunuh diri, entah apa yang terjadi sehingga dia di sana hanya mayatnya saja yang tersisa. Singkat cerita, mereka pun menggunakan tempat itu dan malam pun tiba. Ketika Jack dan Betty ingin segera lepas dari semua mimpi buruk ini, Ike dan Clarice justru tengah asik-asikan melakukan adegan 19-20-25-31. Yang paling mengejutkannya lagi adalah mereka berdua melakukan itu tempat di samping jasad pemilik tempat tersebut. Wow, luar biasa. Dan saat tengah malam tiba, semua orang tertidur dan Betty coba kabur dari sana. Namun setelah berapa meter, di sana keluar si Ike yang langsung menyergap si Betty ini. Dan tiba-tiba dari belakang muncullah si Jackson yang langsung memukul si Ike ini hingga mereka berdua terlibat perkelahian yang menengah ke bawah. Mereka sering tonjok dan lain sebagainya. Tak lama kemudian, Clarice dan Bud pun muncul, di mana dia mengancam akan membunuh si Betty jika sekali lagi dia mencoba untuk kabur. Karena kejadian ini, Ike pun kesal sama si Bud karena si Bud inilah yang ditugaskan untuk menjaga Betty, tapi si Bud ini lalai sehingga Ike ini marah besar dan dia menghina Bud dengan kata-kata yang menyinggung fisik lah seperti gendut, bais, lengek bulat dan sebagainya. Dan Bud pun sangat tersinggung karena dia orangnya sangat berperan. Dan tentu saja Ike sudah sangat salah besar menghina Bud seperti itu. Dan dalam perjalanan pulang, si Bud ini nekat mengikuti si Ike dari belakang dan dia langsung memukul kepala si Ike dan menyeretnya, meletakkan gigi dan rahangnya di sebuah batu lalu menginjaknya dengan sadis sampai membuat kepala si Ike ini pecah. Wow. Esoknya Clarice pun menyuruh Jackson dan Betty ini untuk mencari Ike dan Bud karena semalam mereka tidak ada di sana. Sementara Clarice dia akan mencari ke tempat lain. Dan saat Jackson dan Betty ini menemukan Bud tepat di samping mayat si Ike, guys. Wow. Di samping itu, di tempat lain Clarice ditangkap oleh si kepala polisi yaitu Hartman. Di mana dia dipukuli, dia ditembak di bagian pahanya. Bukannya minta maaf ya, tapi si Clarice ini malah mengejek anaknya yang sudah meninggal. Karena sakit hati, Hartman pun tanpa pikir panjang mengambil pistol lalu menembak kepada Clarice. Saat itu juga dan Clarice pun meninggal di sana dan ditinggalkan begitu saja. Sementara itu Jackson, Betty, dan Bud pun berusaha lari dari kejaran Hartman. Dan di tengah perjalanan mereka menemukan bangkai munding, sapi atau kuda, kerbau, kuntilanak, tuyul, dan apalah, pokoknya bangkai lah seperti itu. Dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam perutnya untuk menghindari penciuman anjing pelacak dari polisi ini. Saat si Hartman sudah pergi, mereka pun keluar untuk membersihkan mukanya di aliran air kecil, air ubung-ubung, air sungai, apalah intinya dia di aliran air lah gitu. Kemudian dia langsung berjalan untuk mencari tempat sembunyi. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Nah, itulah lagunya. Namun saat Betty melihat mobil polisi atas jembatan, Betty pun langsung teriak. Dia teriak untuk minta tolong kepada polisi. Namun kejadian itulah yang menyebabkan si Bud tewas saat ingin menyerang polisi tersebut.
Serontak dengan hal itu membuat Jackson itu emosi dan membuat wajah baiknya itu berubah, di mana dia memukuli polisi beberapa kali, menaruh kepala polisi di di kaca mobil dan menjedak-jeduk berkali-kali sampai akhirnya polisi itu tewas. Di dalam mobil, Jackson marah kepada si Betty karena kalau bukan dia yang tadi teriak-teriak panggil polisi, mungkin si Bud akan masih hidup saat itu. Tak lama kemudian Hart pun muncul, dia langsung menembak mobil mereka di mana wajah Jackson itu terpeleset oleh peluru yang membuat dirinya tampak mengerikan, dia seperti zombie lah itu, mukanya hancur. Dan mobil pun hilang kendali dan terguling-guling sehingga Beth dan si Jackson ini tidak sadarkan diri. Kemudian Hartman pun membawa Betty dan Jackson ini ke suatu tempat di mana anaknya dulu mati. Ya, di gudang tempat anaknya dulu itu tewas, guys. Dan faktanya ternyata si Jet yang dulu dibawa ke panti itu, ini adalah si Jackson ini. Itu faktanya. Dan memanfaatkan situasi itu, memanfaatkan Jackson, si polisi ini memanggil atau memancing keluarga si Jackson, keluarga si psikopat ini untuk datang ke gudang. Dia ingin balas dendam. Dia ingin membunuh seluruh keluarga dari psikopat itu di atas gudang, di dalam gudang tersebut. Namun yang terjadi adalah justru si polisi inilah yang tertangkap. Aduh, goblok sekali ya. Setelah mengetahui Jackson adalah anaknya, Verna pun menjahit lukanya, kemudian memasangkan sesuatu di wajahnya yang membuat si Jackson ini terlihat seperti the real psikopat lah. Dan tapi si Verna ini pun begitu terlihat sayang sama anaknya si Jackson. Sudah lama soalnya tidak ketemu, guys. Kemudian di suatu ruangan di tempat lain, di sana terlihat Pak Hartman sedang duduk dengan tidak baik-baik saja lah. Dia tidak santai karena di sekelilingnya itu ada keluarga psikopat. Dan tak lama Jackson pun datang membawa rinso atau mesin pemotong kayu. Dan sedikit bisikan dari ibunya, Jackson pun melanjutkan aksinya dan dia merinso Pak Hartman ini sehingga begitu sadis Hartman pun meninggal dunia di sana. Memanfaatkan kondisi itu, Betty pun berusaha kabur dari keluarga gila itu. Tapi sayangnya kakinya terjebak dan tidak lama si Jackson pun datang di depannya membawa rinso tadi. Sebenarnya di sini Betty sempat menceramahi si Jackson bahwa sebenarnya Jackson ini tidak jahat, dia hanya dipengaruhi oleh ibunya yang gila. Dia menawarkan untuk dia pergi bersama si Betty sehingga dia akan hidup bahagia. Tapi karena Jackson tidak percaya dengan orang baik, dia lebih memilih keluarganya. Dan si Jackson pun menebas kepala si Betty dengan sangat-sangat sadis. Nah, sampai di sana si Jackson ini mengambil kepala si Betty lalu mengkulitinya, menjahit-jahitnya sehingga terjadi suatu bentuk seperti topeng. Dan inilah asal-usul psikopat terkenal yang membunuh korbannya menggunakan mesin gergaji kayu dalam film The Texas Chainsaw Massacre. Dan dialah Leatherface. Tamat. Ceritanya cukup merinsukan ya, dimana di sini si anak yang bernama Jackson ini dididik sebagai seorang yang berjiwa psikopat dalam film The Texas Chainsaw Massacre itu. Ya, begitulah kelanjutan ceritanya. Dan pesan moral yang dapat kita ambil adalah ternyata orang baik belum tentu jahat dan orang jahat belum tentu baik. Sekian, sampai jumpa. Waspadalah, waspadalah.